tidak begitu dapat ingat nama. Siapa lagi yang saya dapat ingat nama? Ada Chelsea sini. Sila jawab. Siapa itu Harun? Dia saudara kepada siapa? Oh ya, Musa. Oh, beri tepuk tangan. Haleluya. Jadi sebenarnya Musa adalah adik. Dia ada kakak Miriam dan Harun adalah abang. Dan Tuhan panggil Harun. Dia adalah imam besar yang pertama. Keturunannya yang menjadi imam-imam hanya anak-anak Harun saja yang layak. Dan mereka melayani tempat kudus. Nanti harap ada satu kali di pastor ajar tentang penyelenggaraan kemah suci dan bait suci. Di dalam kemah tempat kudusnya ada menorah kaki dia, ada itu meja taruh itu roti dan juga itu mezbah yang kemayan itu incense. Di luar itu adalah mezbah bakaran. Di dalam tempat kudus yang hanya imam ada tiga saja perkakas di situ. Menorah kaki dia, roti, meja roti sajian, dan juga mezbah kemayan. Itu lambang doa. Itu lambang doa. Dan tempat yang maha kudus hanya satu saja perkakas. Itu adalah tabut perjanjian, the Ark of the Covenant. Dan itu imam besar sekali setahun boleh masuk. Pada 10 hari bulan Tishri yang disebut Yom Kippur. Satu kali setahun itu imam besar boleh masuk tempat yang maha kudus. Itu ada tabir yang tebal. Apa yang berlaku waktu Yesus mati? Tabir itu terbelah dari atas ke bawah. Apa itu melambangkan? Itu melambangkan bahwa semua umat manusia yang percaya Yesus boleh masuk tempat maha kudus. Tempat maha kudus itu melambangkan takhta Allah, hadirat Allah yang maha kudus. Suratan Ibrani mengatakan Yesus adalah korban kita. Kita harus berani menghampiri takhta Allah. Dan tabir itu yang menghindari semua orang masuk. Sekarang yang percaya Yesus boleh masuk melalui kita percaya pengorbanan tubuh Yesus. Itulah perjamuan suci itu sangat penting. Mengakui tubuh Yesus. Bila kita mengakui Yesus disesat mati bagi kita layak berdiri di hadapan Allah dengan penuh sukacita atas iman, atas kasih karunia. Dan ini adalah semua ajaran ini sangat penting sebab itulah sebabnya tanda yang pertama itu dalam konteks perkawinan. Sebab Tuhan mau hubungan kita ini seperti pengantin lelaki dan perempuan dalam perkawinan secara rohani dan juga melambangkan sukacita dan hidup yang berkelimpahan yang dilambangkan oleh anggur yang terbaik yang Tuhan berikan kepada tetamu perkawinan itu. Oke, ini sedikit penjelasan tentang ini tahap-tahap kekudusan pada abad yang pertama lagi. Jadi kenapa Yesus menghalau itu kambing domba dan itu penukar uang? Yohanes ada 2 ayat firman Tuhan di situ. Yang pertama disebut oleh Yohanes, kalau saya tidak silap mungkin ayat 17. Ada juga dalam slide saya. Satu ayat mengatakan cinta akan rumahmu akan menghanguskan aku. Yesus melakukan penyucian bait suci karena cintanya akan rumah Bapaknya. Saya sangat tertarik itulah. Saya harap remaja kadang-kadang jangan kamu nyatakan kelas remaja. Kebaktian hari Minggu pun kamu harus datang. Semua yang dibaptis 12 tahun ke atas, kebaktian umum kamu harus datang. Sebab nanti kalau saya ulas sedikit khotbah penutua pemangku pengurusi kita akan dipanggil. Saya amat tertarik dengan poin ini yang disokong oleh firman Tuhan. Kita mencintai gereja lokal kita bukan hanya secara rohani, tetapi juga gereja kita secara fisikal. Macam tempat ini, kita masih hidup dalam dunia ini, kita masih perlu bangunan. Sama juga kalau kita lihat rumah Bapa yang Yesus maksudkan itu bait suci, kan? Tetapi dia katakan kalau kamu binasakan bait suci ini, 3 hari saya akan bangunkan
bait suci Allah. Dia merujuk kepada tubuhnya. Maksudnya secara rohani, tubuh Yesus adalah kediaman Allah. Bapa ada di dalam Anak. Secara rohani, umat Tuhan adalah bait Allah. Roh Kudus Allah berdiam di tengah-tengah umatnya secara rohani. Tapi bait suci secara fisikal pun Tuhan sebut rumah Bapa kan? Penting. Jadi secara fisikal dan rohani ada keseimbangan. Memang dahulu kala mereka bukan perlu bangunan yang besar dan sebagainya. Mereka bertemu di rumah-rumah pemimpin-pemimpin yang berada, yang mempunyai ruang tamu yang luas untuk perkumpulan jemaah pada abad-abad pertama dalam sejarah gereja. Tapi ini sedikit sampingannya. Jadi Yesus mencintai rumah Bapaknya. Itulah kita perlu mencintai gereja Tuhan. Memang rohani itu jauh lebih penting. Saudara seiman kita jauh lebih penting dari bangunan kan. So ini hanya batu disebut benda yang mati. Tapi tidak kurang penting juga kalau kita berbakti. Tempat ini menjadi kudus. Bila kita berkumpul dalam nama Yesus, tempat ini sudah dikuduskan atas kehadiran orang percaya. So kita berkumpul untuk menyembah Tuhan. Demikian juga Yesus mengasihi bait suci. Yang besar kita melihat kan, itu tempat. Tapi dia ada bait suci dia. Kalau bait suci itu sangat besar, sangat besar. Manusia itu macam semut saja. Kalau kamu lihat itu bait suci yang dibangun oleh Raja Herodes, raja orang Yahudi waktu Yesus melayani waktu itu. Dia mengambil masa dalam firman Tuhan mengatakan 46 tahun. Raja Herodes dan keturunannya mengindahkan, renovate. Dia kasih besar sih, dia kasih cantik. Sebab dia tahu ini menyenangkan bangsa orang Yahudi. Jadi Raja Herodes dan anak-anak dia yang menjadi raja mengganti dia mengambil masa 46 tahun untuk perbaiki, kasih perluaskan ke bait suci. Oke. Jadi mungkin sebab masa tidak mengizinkan. Yang seterusnya sebenarnya jawaban itu tadi saya sudah sebut dalam Yohanes. Itulah sebabnya kita harus lihat konteks dalam Injil Yohanes. Tapi kalau kita baca Injil-Injil yang lain, Injil Matius juga ada penyucian bait suci. Yesus juga menghalau pedagang itu, penukar waktu. Yesus halau juga itu. Injil-Injil yang lain. Dan dalam Injil yang lain disebut bahwa bukankah ada tertulis rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Itulah sebabnya Yesus menghalau. Sebab pelantaran warga asing, orang Yahudi memandang rendah. Pelantaran bait suci yang dikhususkan untuk bangsa-bangsa yang lain datang menyembah Allah Israel, mereka buat sebagai tempat bisnis. Tapi Yesus katakan rumah Bapakku adalah rumah doa segala bangsa. Itu dari Yesaya. Itu dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama. Orang Yahudi harus tahu sebenarnya bait suci bukan hanya untuk orang bangsa pilihan Tuhan orang Yahudi, tetapi bangsa-bangsa lain. Sebab Yesaya pernah mengatakannya, rumah Bapa ini, rumah Allah ini adalah rumah doa bangsa-bangsa. Kalau hanya buat bisnis dan domba itu mungkin ada bising lagi untuk menukar duit ini mau cari keuntungan, mana lagi bangsa asing tengah berdoa di situ. Bangsa asing tidak boleh masuk tempat yang kudus kan, untuk orang Yahudi saja. Itu pelantaran yang dihaskan untuk mereka berdoa menyembah Allah Israel. Tetapi orang Yahudi menggunakan itu untuk tempat perniagaan. Itu yang menimbulkan kemarahan Yesus. Dan di situ hanya dalam tanda penyucian bait suci. Kadang-kadang kalau ahli sarjana menafsir firman Tuhan, kadang-kadang kita pikir Yesus ini lembut banget. Memang Yesus lemah lembut. Cuma dalam waktu Yesus melakukan penyucian bait suci ini, dia ambil tali, dia buat jarum, dia macam kasih. Saya rasa dia tidak pukul itu orang lah, tapi mungkin itu domba. Dia halau, kamu pernah menonton wayang Indiana Jones? Saya minat waktu saya remaja atau 20-an. Itu wayang dulu lah, mungkin ada ulangan di Astro.
Ya, Indiana Jones ini watak dalam film saja itu. Oh, dia pakai ini pandai kan? Dia macam itu big lah itu. Jago. Jadi Yesus pakai itu, dia macam marah. Wah, dia salah. Dan itu meja, ini meja kan pasti tidak mau buat anak. Wah, begini. Dia kasih tunggang balik itu. Wah, macam violent, macam satu kali saja. Biasanya Yesus kalau berdebat orang marah dengan dia, maupun dia bertahan sabar. Yesus itu penuh kesabaran, tapi hanya waktu itu saja. Dia melakukan tindakan yang agak keras. Saudara, saya harap paham itu. Sebab kesucian, kekudusan baik Allah, cinta akan rumah mengharuskan. Bila dia mencintai baik suci, orang lain salah paham. Sebenarnya tanda ini penyucian, apa yang Tuhan lakukan itu membuat imam-imam itu merancang untuk membunuh dia, sebab mereka lebih mencintai uang. Macam mereka takut bisnis mereka runtuh sudah, tidak boleh jual itu kambing di situ. Menukar uang itu mereka ada persen, peratusan dan sebagainya. Jadi hati-hati dalam amalan ibadah itu, hati-hati jangan karena uang. Salah satu kriteria sebagai seorang hamba Tuhan adalah dia bukan hamba uang. Dia bukan tertakut dengan uang kalau melayani dan sebagainya. Nah, itu memang semua diajar oleh Tuhan Yesus. Oke, dan saya mau jelaskan sedikit. Saya berikan memasang untuk pertanyaan. Dalam Injil Yohanes ada 3 kali disebut perayaan Paskah. Perayaan Paskah itu 14 hari bulan Nisan dalam kalender orang Yahudi. Nisan, N-I-S-A-N, bulan Nisan. Kalau bulan yang ke-7, Yom Kippur, Pondok Damru, Tishri, bulan yang ke-7. Okay. Jadi ini bulan Nisan, kalau kalender kita biasanya bulan Maret atau April. Biasanya bersamaan dengan hari Paskah, Good Friday kita. Nah, itulah Paskah dalam kalender orang Yahudi. 14 hari bulan Nisan, mereka sediakan seekor domba untuk dikorbankan, dan saya beri catatan firman Tuhan, nanti kamu boleh baca. Jadi hanya dalam Injil Yohanes kita mengetahui bahwa Yesus melayani sekurang-kurangnya melewati 3 tahun. So ada 3 Paskah yang berbeza. Kalau kita baca Injil Sinoptik, Matius, Markus dan Lukas, tidak begitu jelas berapa lama Yesus melayani, 1-2 tahun lebih kurang. Tapi Injil Yohanes jelas, sebab dia menyebut 3 kali Paskah yang berlainan dalam pelayanan Yesus. Kalau 3 kali maksudnya sekurang-kurangnya 2 tahun kan, atau 2 tahun lebih. Jadi Yesus melayani sebelum dia disalibkan itu, kata orang